Saya itu kalau udah ngomong pendidikan memang membayangkan sesuatu yang buruk. Jadi bicara generasi emas, enggak lah, saya bicara generasi cemas. Iya. Generasi cemas. Iya. Itu. Apanya yang emas? Tahun 2035 diperkirakan balik sudah terjadi di umur 7 tahun. Makin turun. Makin cepat. Sementara akil semakin terlambat di umur 30. Rupanya penelitian malah mengatakan gak usah nunggu 2035 katanya. Sekarang saja sudah mundur ke 30 atau 34. Bahwa misalnya saya katakan kepada para orang tua, Allah tidak akan pernah memberikan amanah kepada yang tidak sanggup. Amanah berupa anak itu udah diberikan kepada orang tua yang sebelumnya udah dikasih dulu kompetensi mendidik anak, baru dikasih anak. Karena kalau amanah diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu aja kehancuran. Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Lalu Allah install dulu cara mendidik anak. Setelah diinstal cara mendidik anak, baru dikasih amanah berupa anak. Nah, jangan sampai parenting malah mengatakan kalian nggak punya kemampuan apa-apa mendidik anak. Betul. Ini kan ngaco gitu loh. Justru kita dorong lah. Yang paling mengerti cara mendidik anak itu kalian sendiri. Iya, betul. Nah, begitu. Terkadang terlemahkan oleh kebanyakan makan parenting. Iya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat setia, senang dan bahagia saya kembali hadir di layar kaca sahabat. Tentunya untuk mendatangkan para inspirator yang akan memberikan inspirasi buat kita, edukasi dan advokasi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau adalah Ustadz Adriano Rusfi, psikolog. Ini bukan psikolog biasa, seniornya atau masternya psikolog. Kita sapa dulu. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya ini banyak berguru, dapat ilmu dari beliau. Semakin mengerti kita tentang dunia parenting ya. Walaupun nggak paham-paham juga, maksudnya karena makin dipelajari makin banyak ya Ustaz ya. Iya. Tambah dipelajari tambah bingung. Tambah makin banyak salah kita. Iya, betul. Sahabat semuanya, psikolog senior, kemudian beliau banyak sekali nih gelar dan jabatan yang beliau ini. Dulu pernah jadi pendiri dan pemimpin majalah Umi, kemudian juga ini pakar sistem pendidikan nasional, penulis buku, banyak buku yang beliau tulis. Salah satu diantaranya Akil Balik ya Ustaz? Pendidikan Akil Balik. Pendidikan Akil Balik. Sahabat, karena ini orang luar biasa, kita akan bincang tentang pendidikan ya, generasi ini Ustaz. Ustadz Adriano kan memang gurunya orang-orang besar ini. Konon dulu ini Pak Gubernur, sekarang dan Gubernur lama itu adalah muridnya ya? Gubernur lama teman. Oh teman. Teman, lalu kami berdua pulang ke Sumatera Barat. Membina beberapa siswa SMA yang sekarang diantaranya Pak Mayeldi jadi gubernur. Jadi gubernur ya? Lalu juga ada Pak Marvendi yang pernah jadi wakil wali kota Bukit Tinggi. Ya ada juga beberapa orang kayak Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ya. Nah itu juga barangkali hasil didikan juga. Gitu, ya. Jadi bukan sekadar teori, memang orang pergerakan. Dan sahabat semuanya, tidak hanya itu, mungkin beliau juga mendirikan sekolah surau rantau. Ustaz? Mengkonsep. Jadi surau merantau itu sekolah lanjutan dari Sekolah Alam Tangerang. Oh, Sekolah Alam Tangerang. Nah, beliau waktu liburan jalan-jalan ke Sumatera Barat rupanya tertarik dengan konsep surau. Lalu dia minta ke saya bikinin dong konsepnya. Oh iya, tapi itu bergabung dua hal. Surau merantau atau komplitnya itu 4 sebenarnya. Surau, lapau, tabe, rantau. Oh, pakai tabe ya. Oh, karena orang Minang itu didewasakan oleh 4 hal itu. Surau, lapau, tabe, rantau. Nah itu. Kenapa tabe ini jarang kita dengar nih Sat? Kenapa harus ada tabe? Jadi tabe itulah tempat orang surau mencari penghidupan.
supaya di surau masih bisa makan. Ya, jadi nafkah mereka selama di surau itu ditabe, beternak ikan. Walaupun beberapa di antara mereka ada juga yang bertani, Ya. tapi memang kebanyakan di depan surau itu ada tabe. Iya. Nah, begitu. Jadi ingat cerita Ajo Sidi nih, yang cerita novel apa? Robohnya Surau Kami. Oh, robohnya kami. Yang dia mengasah pisau di depan tabe itu kan. Betul. Iya. Ustadz, jadi seberapa konon ceritanya orang-orang Minang itu tangguh tempo dulu. Tempo sekarang dan tempo akan datang akankah runtuh seperti robohnya Surau Kami yang mungkin diceritakan atau gimana nih? Orang Minang itu berasal dari negeri yang subur, makmur, indah. Ya. Orang yang hidup di negeri subur, makmur, indah itu pada dasarnya pemalas. Hah? Nah, cuma nenek mama kita, kakek moyang kita tahu obatnya. Oh, tahu obatnya. Karena ini pada dasarnya masyarakat pemalas, maka untuk itu mereka harus merantau. Rantaulah yang membuat mereka tangguh. Oh. Seandainya mereka nggak merantau, aslinya pemalas. Nah, mirip dengan orang-orang Priangan ya, orang Sunda. Negerinya juga indah, subur, makmur gitu ya. Orangnya juga sama, malas. Kalau di sana ada si Kabayan, di sini ada yang namanya Pak Belalang. Oh iya. Sama karakternya, malas tapi kreatif. Malas tapi kreatif. Nah, bedanya kakek moyang orang Minang tahu obatnya. Obat dari malas ini apa? Merantau. Dan orang Minang yang merantau terkenal tangguh, ulet, berdaya juang. Nah, gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu memang. Dia dikenal sebagai bangsa yang ulet kalau dia merantau. Kalau tidak merantau, dia kembali ke aslinya. Malas. Malas dia. Karena ya di negeri ini orang bilang tongkat pun kalau dilempar jadi pohon. Iya. Saking makmurnya, saking suburnya gitu. Kalau begitu, Ustadz, kalau hari ini faktanya anak-anak muda nggak lagi banyak merantau, dan orang tua takut melepas anaknya. Ini gimana obatnya masa mendatang nih? Ya, ini yang bisa menjadi sumber keruntuhan itu. Jadi begini, orang Minang itu budayanya budaya matrilineal. Peran padusi, peran ibu, perempuan itu begitu kuatnya. Watak padusi perempuan itu lemah lembut. Ya. Ditambah lagi kita belajar dari alam Nantakambang. Alam Takambang jadi guru. Kita baru bisa berguru dari alam Nantakambang kalau kita pun lemah lembut. Sehingga sebenarnya orang Minang itu kemudian lahir menjadi orang yang lemah lembut. Tapi lagi-lagi kakek moyang kita tahu caranya. Bagaimana kembali menjadikan laki-laki ini menjadi laki-laki. Oke. Gimana? Disuraukan. Oh ya. Disuraukan itu dia kembali menjadi laki-laki. Nah, begitu. Karena kalau dia nggak disuraukan, dia bisa menjadi banci. Dia bisa menjadi kelemar-kelemar. Salah satu penyebab kenapa LGBT di Indonesia salah satu yang terbesar adalah Sumatera Barat. Karena tadi mereka dididik dengan pola yang begitu lemah lembut dari padusi. Tapi surau tempat mereka itu dilaki-lakikan kembali sekarang tidak ada. Dulu walaupun peran ayah di Minangkabau ini agak tersisih, tapi digantikan oleh nenek mama. Iya. Sekarang nenek mama itu udah nggak terlalu berperan lagi, sementara ayah masih tersisih seperti dulu. Ya sudah, semakin kelemar-kelemar anak-anak kita. Didikan kita di Sumatera Barat. Nah, jadi sebenarnya kita memang membutuhkan nilai-nilai yang lengkap kembali. Jangan kemudian ya
pendidikan matrilinealnya masih kuat, tapi suraunya udah nggak ada. Ayahnya masih tersisih, Mama tidak berfungsi. mama sekarang tidak berfungsi. Ini yang kemudian kesetimbangan orang Minang ini sekarang sedang terganggu sebenarnya, gitu. Karena apa yang dulu diwariskan oleh nenek moyang kita sebagian sudah hilang. Apa tuh, Ustaz? Ya tadi surau. Surau. Dan yang kedua, peran nenek mama atau kembalikan peran ayah kalau mau, gitu. Oke. Ustaz, saya jadi terpikir begini. Kalau misalnya surau itu tidak ada lagi, akankah kita menangisi selamanya? Sementara ini kan bahayanya luar biasa. Apa yang harus kita lakukan nih? Karena kalau enggak kan bahaya nih. Orang tua juga takut melepas anaknya merantau. Yang tadi sumber semakin meningkat LGBT-nya. LGBT-nya. Apa obatnya nih, Ustaz? Jadi ya sebenarnya namanya boleh saja berbeda, konsepnya boleh saja berbeda, tapi intinya memang kita harus kembali lagi menghidupkan tradisi bersurau itu. Karena ini bukan sekedar tradisi Sumatera Barat sebenarnya. Masyarakat Indonesia sebagai satu masyarakat dari negeri yang subur makmur, Indonesia ini terkenal subur makmur. Dengan nama yang berbeda-beda sebenarnya surau itu ada. Di Aceh namanya Menasah. Di Sumatera Barat namanya surau. Ya. Di Sunda dan di Jawa namanya langgar. Dan di Nusa Tenggara Barat, di Lombok itu namanya beruge. Beruge. Jadi sebenarnya surau ini dibutuhkan. Nah, kalau pertanyaannya tadi, ya kita kembalilah fungsi surau itu. Namanya boleh berbeda, konsepnya boleh berbeda. Anggap misalnya ginilah, surau digantikan dengan pesantren, misalnya begitu ya. Tapi dengan sebuah catatan, pesantrennya adalah pesantren yang menempa, bukan pesantren yang semuanya udah serba jadi. Anak itu udah nggak perlu lagi memasak, mencuci, menetrika, kalau perlu spraynya pun ada yang ganti. Nah, itu pesantren seperti itu tidak akan menjalankan fungsi surau. Iya. Yang kita harapkan surau nggak ada, digantikan oleh pesantren. Tapi pesantren yang memang menempa mereka. Artinya masuk Ustadz, saya tangkap kalau enggak ini berarti kita bekerja antara dapat ilmu atau tempaan diri dan ilmu yang dapat. Bisa saja kan dia ini kalau terlalu banyak ini mencuci, memasak kan waktu mereka habis. Tapi di satu sisi kan mental mereka tertempa begitu ya. Tapi kan semuanya serba jadi, ilmunya banyak tapi karakternya lembek. Itu maksud Ustaz. Saya sudah bicara dengan beberapa anggota Majelis Ulama dari Kota Depok, Jawa Barat ya. Jelas mereka mengatakan yang tujuan utama pendidikan anak adalah menjadi dewasa. Menjadi mukmin mukallaf. Yang lain seperti ilmu tadi, kompetensi dan segala macam sesudah itu. Jadi kalau dikatakan yang mana yang akan kita pilih, dia berilmu tapi tidak berkarakter, atau dia berkarakter tapi tidak berilmu? Yang kedua. Oh gitu? Berkarakter dulu. Karakter dulu? Ya. Mukmin mukallaf dulu. Mukmin mukallaf. Sampai saya tanyakan, kalau seandainya ada lembaga pendidikan yang ingin mendidik anak-anak menjadi penghafal Quran, gimana Ustaz? Saya bilang. Dan mereka mengatakan boleh, tapi mukmin mukallaf yang hafal Quran. Mukmin mukallaf dulu dasarnya. Jangan gara-gara dia menghafal Quran, serius menghafal Quran, nggak ngapa-ngapain biar 30 juz tercapai di usia 18, tapi akibatnya dia nggak dewasa. Bagaimanapun menghafal Quran itu sunnah, menjadi dewasa hukumnya wajib. Saya tanyakan lagi, lalu gimana Ustadz kalau ada lembaga pendidikan yang ingin anaknya itu berjiwa kepemimpinan? Boleh, tapi mukmin mukallaf yang berjiwa kepemimpinan, orang dewasa yang berjiwa kepemimpinan, pemuda yang berjiwa kepemimpinan. Jadi kita memang fokus dulu pada karakter. Ada yang ingin anaknya kemudian mencintai iptek, gimana Ustadz? Saya bilang, dia juga bilang kok boleh, tapi mukmin mukallaf yang mencintai iptek. Masya Allah. Mukmin mukallaf yang diterima di perguruan tinggi bonafit. Jangan seperti sekarang. Ya.
Perguruan tinggi Bonafit, tempat mahasiswa bunuh diri. Oh ya? Ya. Bayangkan ini nggak selesai sampai sekarang. Dimulai dari UGM bunuh diri di tempat kosnya di Pogung, berlanjut ke Universitas Negeri Semarang, melompat dari lantai 4 Paragon Mall, pindah ke Universitas Unair ya Surabaya, Universitas Airlangga, menghisap helium di dalam mobilnya, pindah ke Unibrau ya Malang, melompat dari lantai 12 gedung administrasi. Sesudah itu saya lupa lagi, ada yang kemudian menabrakkan dirinya ke kereta api. Ya. Belakangan yang kita cukup ramai juga itu calon dokter spesialis, yang satu dari Undip, yang satu dari Pajajaran, dua-duanya juga bunuh diri. Dari UI juga bunuh diri dan sebagainya. Ini yang akibatnya akademik diajarkan tapi karakter nggak dibentuk. Ustaz, izin Ustaz, saya nyebut mukmin mukallaf, mungkin bisa dipaparkan dikit Ustaz, supaya sama pendengar. Mukmin mukallaf itu orang yang beriman, bukan sekedar muslim ya. Mukmin ya. Mukallaf itu artinya dia akil balik, siap memikul taklif, siap memikul beban syariat. Ya. Jangan sampai taklifnya diajarkan tapi mukallafnya nggak disiapkan. Sholat diajarkan, puasa diajarkan, mengaji diajarkan, nutup aurat diajarkan, tapi kedewasaan nggak diajarkan. Nah, jadi mukmin mukallaf adalah mereka yang memang siap memikul beban taklif. Kita sebut juga dengan orang akil balik. Akil artinya dewasa mental, balik artinya dewasa fisik. Sekarang kita berhadapan dengan mereka-mereka yang mentalnya terlambat dewasa, tapi fisiknya cepat dewasa. Usianya sudah ini, fisiknya dewasa ya Ustaz ya? Baliknya duluan, tapi Iya. akilnya belakang. 3 hari yang lalu saya kaget. Iya. Penelitian menggambarkan sekarang akil itu 30 sampai 34 tahun. 30 sampai 34 tahun. Sementara balik sudah terjadi di 9-10 tahun. Hah? 10 tahun Ustaz? Kan 9-10 tahun kan sekarang udah mulai menstruasi, sudah mulai mimpi basah. Iya. Kelas 5 sekarang udah pacaran, panggilan juga papa mama gitu ya. Umi abi gitu. Kedewasaannya 34. 34 baru dewasa. Anaknya sudah kelas berapa dia baru. Aduh, ngeri ya. Ngeri Ustaz. Iya. Jadi mukmin mukallaf dulu lah. Iya. Dia beriman dan dia dewasa. Gitu. Kita kadang-kadang lupa. Sholat itu taklif, beban, oke. berat itu. Sampai Allah bilang, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu, sabar itu berat. Kecuali orang-orang bagi orang yang khusyuk. Oleh karena itu dewasakanlah dia dulu. Oh, pendosaan diri. Ya. Mukallafkanlah dia dulu. Karena kalau enggak, waktu kecil dia rajin sholat. Begitu SMP, sholatnya udah males-malesan dia. Sampai sekarang ada istilah libur syariat namanya. Di pondoknya dia rajin sholat dan segala macam. Begitu pulang ke rumah, sholat subuhnya jam 9. Iya. Kok kamu sholat subuh jam 9? Libur syariat mama. Gitu. Libur syariat yang sekarang terjadi. Iya. Nah, jadi karakter dulu. Karakter dulu. Karena kalau karakter itu sudah terbentuk, akademik itu nggak susah. Ya. Ada satu contoh pesantren yang dia fokus pada karakter. Tapi akademik pun akhirnya dia kejar. Tapi benar-benar fokus karakter. Itu Pondok Gontor 1 di Ponorogo. Dia nggak main-main, kami cuma karakter. Tapi lihatlah, ketika mereka masuk ITB cerdas-cerdas, ketika mereka masuk UI cerdas-cerdas, ketika mereka masuk UGM cerdas-cerdas. Ya. Padahal di kampus mereka di Gontor waktu mereka dulu belajar praktis nggak diajarin akademik itu. Cuman kalau karakter sudah terbentuk, apa susahnya? Oh iya. Pernah ada seorang cucu pendiri Gontor datang ke saya. Bang, dia adik kelas saya 2 tahun di psikologi. Bang, aku mau ngaji sama abang. Saya bilang nggak salah. Kamu lulusan pesantren hebat, saya cuma lulusan pesantren kilat. Iya.
Lalu dia bilang, "Bang, jangan overestimate sama Gontor, Bang. Kami miskin dengan ilmu, termasuk Islam." Saya bilang, "Iya. Loh, kamu belajar apa saja?" "Kami belajar karakter, Bang. Belajar tentang manjada wajada, belajar tentang motivasi, tentang tekad, tentang semangat segala macam." Artinya ilmu sederhana itu benar-benar masuk jadi mental, mendarah daging. Mendarah daging. Saya bilang, "Pantesan kalian hebat-hebat." Saya bilang, Iya. karakter toh. Dan ketika Raja Salman datang ke Indonesia, datang ke Masjid Istiqlal, itu sudah kayak parade anak Gontor sudah. Sambutan dari Ketua Dewan Pembina MUI Pusat, Dr. Din Samsudin, Gontor. Sambutan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gontor. Sambutan dari Ketua Ikatan Pondok Pesantren Seluruh Indonesia, Gontor. Sambutan dari Ketua Dewan Penasihat Kepresidenan Kiai Haji Hasyim Muzadi, almarhum ya, Gontor. Saya bilang, untung nggak ada sambutan dari Wakil Ketua MPR. Karena Hidayat Nur Wahid, Gontor lagi tuh saya bilang. Gontor lagi. Jadi ini Gontor mau menguasai Indonesia, tapi mereka fokus pada karakter. Bayangin, anak Gontor minta ngaji pada saya, itu kan lucu, saya bilang. Akhirnya saya bilang sama dia, "Oke, saya akan ajarkan kamu Islam, tapi kamu tolong ajarkan saya nahwu sorof. Kita tukeran ilmu." "Boleh, Bang. Tapi abang dulu ya." Jadi sepekan kita ketemu 4 jam. 2 jam abang ngajarin kami agama. Nanti 2 jam saya ngajarkan abang nahwu sorof. Dan saya ingat itu kita pakai kitab Nahwul Wadih. Tapi memang luar biasa, hasil pendidikan karakter itu luar biasa. Cuman mesti rela ditempa. Tapi sebenarnya dalam dunia pendidikan, Ustadz kan masternya psikolog nih, nggak boleh berkata tidak. Nah, ini di Islam kan, ini gimana nih? Itu kan ajaran-ajaran parenting yang rusak itu. Wah, ini Mengacau itu. Wah, jadi nggak ada tuh kata-kata tidak Nggak ada. ada. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menggunakan kata tidak, kata jangan. Jangan mensekutukan Allah. Iya. Ya, la tusyrik billah. La takhaf, jangan takut. Ya. Dan banyak kata-kata jangan yang perspektifnya positif. Jangan putus asa. Betul. Jangan menyerah, la tahzan dan segala macam. Sebenarnya dalam psikologi pun tidak ada larangan berkata jangan. Yang dilarang adalah menggunakan kalimat negatif. Ya, anak setan kau, itu nggak boleh. Tidak boleh. Itu kalimat negatif, walaupun nggak pakai kata jangan, itu terlarang itu. Karena dalam agama 3 hal yang tidak boleh. Sesuatu yang membahayakan jiwa, membahayakan harta, dan membahayakan kehormatan. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Anak anjing kau, itu udah membahayakan kehormatan, itu dilarang. Tapi kata jangan, itu nggak ada masalah. Gak ada masalah ya, saya? Saya pernah punya kasus seorang anak yang mendorong gurunya dari lantai 2 sampai patah kaki, dan dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Rupanya anak ini tidak pernah mendengarkan kata jangan dari orang tuanya. Jadi dia mengalami kemiskinan nurani namanya. Ya, defisit nurani, ya. Kalau dalam psikologi disebut conscience deficit. Sudahlah dia mengalami kemiskinan nurani, orangnya juga cerdas, komunikasinya bagus, penampilannya meyakinkan. Berarti 4 syarat psikopat sudah dia miliki sejak 10 tahun. Ini gara-gara orang tuanya nggak pernah berkata jangan pada anaknya. Semua dilepas begitu ya? Iya. Nah, banyak ajaran-ajaran parenting dari psikologi ini yang kalau kita ikuti itu memang merusak ya. Tidak boleh menghukum, hanya boleh konsekuensi. Loh, memang saya pun termasuk orang yang mengatakan utamakan consequential learning. Tapi kalau dikatakan hukuman dan ganjaran itu nggak boleh, loh. Rasulullah sendiri mengatakan 10 tahun anak kalau tidak sholat pukul. Betul. Sorga neraka itu adalah reward and punishment. Iya. Cuman memang betul, utamakan konsekuensi. Tangan mencencang, bahu memikul.
Kalau kamu jorok, kamu akan sakit. Main air basah, main api terbakar, itu namanya konsekuensi. Saya setuju, itu yang diutamakan. Ya, Allah sendiri dalam surat 30 ayat yang ke-41 mengingatkan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahu ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nyata kerusakan di darat dan itulah perbuatan manusia, agar manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatannya sehingga dia kembali. Tapi kalau kemudian mengatakan nggak boleh menghukum, itu bukan ajaran Islam. Ya, inilah yang melahirkan, malah parenting itu melahirkan anak-anak yang cengeng jadinya gitu ya. Generasi strawberry ini kan lahir dari orang tua strawberry juga. Strawberry. Cemas terlalu berlebihan gitu ya. Khawatir terlalu berlebihan gitu ya Ustaz ya. Tadi saya tadi pagi di Gansala ya, Masjid Jami Gansala, dan saya mengatakan bahwa generasi strawberry itu adalah generasi yang tidak pernah menyembelih Ismailnya. Sifat kehewanannya berkorban. Orang tua siap mengorbankan anaknya. Tadi saya mengatakan ada beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, kurban artinya taqarrub. Ya, pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan korban artinya mengorbankan. Udhiyah artinya mau mengorbankan anaknya. Mulai dari mengakikahkan dia waktu dia baru lahir, sampai kemudian sebagaimana Ibrahim, dia korbankan Ismail. Ketika cinta kepada anak itu terlalu berlebihan, kita justru harus menyembelih Ismail kita seperti itu. Ya. Kalau enggak, bagaimana kita akan melahirkan manusia-manusia tangguh ya. Dan anak rajin sholat, anak rajin puasa, anak rajin mengaji, anak rajin hafal Quran, berinfak, menutup aurat segala macam. Kalau belum pernah menderita, tak akan masuk surga. Itu yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian merasakan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum kalian alami penderitaan seperti penderitaan orang sebelum kalian. Masatul ba'sa wa dharra wa zulzilu, mereka belum ditimpa kesusahan, kesulitan dan gonjang-ganjingnya hidup. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma, sampai Rasul dan orang beriman bersamanya bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah, mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat dari puncak penderitaan itu gitu. Nah, lagi-lagi kita berbicara tentang pendidikan yang berbasis karakter, pendidikan yang menempa anak-anak kita, pendidikan yang mau menyembelih Ismail kita, pendidikan yang ramah masa depan anak, bukan pendidikan yang ramah anak. Pendidikan yang ramah masa depan anak. Untuk apa pendidikan ramah anak kalau masa depannya jadi nggak ramah buat dia? Iya. Kita khawatir dia hari ini, tapi celaka di hari depan. Celaka dia di hari depan. Nah, banyak di antara kita juga nggak sadar ya. Aku tidak ingin anakku menyeberang jalan sendiri karena jalanan rame sekarang, jalanan banyak kendaraan sekarang. Orang tuanya lupa. Allah itu menciptakan manusia dengan kapasitas yang sudah dicocokkan dengan kebutuhan, tantangan, dan permasalahan zamannya. Anak yang hidup di dunia yang penuh dengan jalan yang ramai kendaraan, itu Allah juga sudah ciptakan kaki yang lincah, betul Ustaz. Telinga yang lebih tajam mendengarkan suara mobil lewat, mata yang lebih jeli melihat kendaraan seliwar-seliwar. Kita barusan kemarin lihat Ustaz, baru anak-anak kecil main sepeda di pinggir jalan rame, tapi santai aja dia. Allah kan juga nggak lupa bahwa anak yang akan ditakdirkan hidup kelak di gunung, Allah sudah ciptakan paru-parunya lebih besar. Karena salah satu sifat Allah itu adil, nggak zalim. Kalau Allah ciptakan manusia, tantangannya berbeda, tapi kapasitasnya sama aja, itu namanya Allah itu zalim. Iya. Nah, kita kadang-kadang kita lupa dan hal semacam itu. Bahwa misalnya saya katakan kepada para orang tua, Allah tidak akan pernah memberikan amanah kepada yang tidak sanggup.
Amanah berupa anak itu udah diberikan kepada orang tua yang sebelumnya udah dikasih dulu kompetensi mendidik anak, baru dikasih anak. Karena kalau amanah diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu aja kehancuran. Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Lalu Allah install dulu cara mendidik anak. Setelah diinstal cara mendidik anak, baru dikasih amanah berupa anak. Nah, jangan sampai parenting malah mengatakan kalian nggak punya kemampuan apa-apa mendidik anak. Betul. Ini kan ngaco gitu loh. Justru kita dorong lah. Yang paling mengerti cara mendidik anak itu kalian sendiri. Iya, betul. Nah, begitu. Terkadang terlemahkan oleh kebanyakan makan parenting. Iya. Dan saya khawatir begini. Allah itu punya sifat pencemburu, al-ghayyur, ya. Dia punya ghirah gitu ya, al-ghayyur, dia pencemburu. Kalau dia lihat hambanya itu lebih percaya dengan parentingnya Ustadz Adriano daripada ilmu parenting yang sudah dia install ke dalam dada ayah bunda. Itu Allah kalau sudah cemburu, ilmu parenting yang sudah diinstal itu dia cabut lagi. Iya. Silakanlah kamu belajar sama Ustadz Adriano. Kalau hebat betul ya belajarlah sama dia. Itu ngeri kan. Kalau Allah udah cabut lagi itu ilmu. Kalau begitu mestinya kita kan juga harus nambah ilmu, Ustaz. Berarti ilmu parenting yang didapatkan dari Ustaz Adriano mestinya dicocokkan dengan energi yang sudah diinstalkan oleh Allah ke dalam diri kita, sehingga menjadi energi tambahan. Iya, jadi harusnya ilmu parenting yang saya berikan itu seperti air. Seperti air yang kita gunakan untuk menggali. Oh, sumur. Sumur bor. Iya. Karena di dalamnya itu ada sumur parenting. Sehingga muncul nanti mata airnya. Itu dia. Gimana caranya agar mata air itu keluar? Ya. Ilmu parenting dari saya. Baru paham. Gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Kan ilmu parenting saya ilmu umum. Iya. Tapi untuk mendidik si Ahmad, kan orang tuanya yang paling mengerti. Kan Allah itu 10 anak kita 10 juga ilmu parenting yang dikasih. 4 anak kita 4 pula ilmu parenting yang dikasih, dan itu masing-masing khas ya. Saya sih hanya menyampaikan yang umumnya saja. Iya. Nah, gitu. Ini catatan penting nih. Jangan kebanyakan parenting lalu lupa install sesuatu yang sudah dimasukkan cara mendidik oleh Allah. Bahwa kita sudah sebenarnya bisa mendidik ya, San ya. Tapi dijadikan yang tadi itu mantap sekali tuh. Dijadikan air untuk menemukan mata air yang sudah ada. Jadi itu sebenarnya parenting ini ilmu pemancing sebenarnya. Pemancing aja. Jangan sampai sejak parenting makin tak percaya diri gitu kan. Susah banget ternyata didik anak. Lalu selalu saja kalau saya lemah saya titipkan anak saya ke orang lain. Titipkan anak saya ke orang. Agama saya masih lemah, udahlah ilmu agama kasih ke orang lain. Karena aku ini imanku kurang bagus, ya sudahlah imannya diajarkan sama orang yang imannya udah bagus. Padahal yang terbaik itu orang tuanya sendiri ya, Ustaz ya. Dan kalau kita lihat orang-orang tua juga kan juga banyak nggak sekolah, tapi anak-anaknya luar biasa. Nah itu kan. Jadi ada istilah inside out. Oke. Menggali yang di dalam untuk dikeluarkan. Selama ini kita outside in. Ambil dari luar masukkan ke dalam, ambil dari luar masukkan ke dalam. Itu sama saja dengan malaikat. Manusia itu kan lebih berkualitas dari malaikat. Kalau malaikat memang outside in. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami nggak tahu apa-apa kalau diajarin ke kami. Jadi malaikat memang nggak bisa inside out. Yang bisa inside out itu adalah manusia. Karena apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah udah mengajarkan pada Adam nama-nama semuanya gitu loh. Nah, sehingga dan saya yakin ilmu yang sudah Allah install pada kita itu jauh lebih besar daripada perpustakaan Kongres yang ada di Amerika Serikat. Ini energi dahsyat nih. Benar Ustaz. Ya. Wah, percaya diri kita lagi nih. Gali aja ke dalam. Itu ya. Jadi inside out. Nggak selalu outside in.
Iya, iya, iya. Tapi kalau kita terlalu banyak belajar, terlalu banyak bertanya segala macam gitu ya, itu yang kemudian outside in terus, inside outnya enggak. Akhirnya kayak mobil didorong nih, Ustaz. Nah, didorong terus. Dorong baru jalan, dorong hidup kalah pakai dinamonya. Padahal kita diingatkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Selama kalau kita udah terbukti nggak tahu, silakan bertanya pada ahlinya. Tapi sebelum itu bertanya dulu lah ke dalam. Ya. Jadi ingat lagu nih, Ustaz. Tengoklah ke dalam. Nah, itu lagunya. Gitu ya, lagunya gitu ya. Jadi bertanya dulu lah ke dalam, baru kemudian kalau memang nggak dapat yang di dalam itu, barulah bertanya pada ahlinya. Jika dan hanya jika kalian tidak tahu. Iya, iya, iya. Karena Rasulullah sendiri bahkan dalam beberapa juga mencela juga sama yang banyak tanya. Oh iya, ya, Ustaz ya. Wa inna halakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiyaihim. Sesungguhnya binasa orang-orang di antara kalian karena terlalu banyak tanya dan mendebat nabinya gitu ya. Iya, 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 iya. Gitu. Iya, iya. Jadi kasratu masailihim itu juga belum tentu bagus gitu. Iya, iya, iya. Makanya di antara doktrin-doktrin saya tentang berpikir adalah sok tahulah. Sok tahulah. Karena sebenarnya Anda banyak tahu. Iya, Kita iya. nggak sadar aja kalau kita banyak tahu. Aduh, ini emang out of the box nih. Betul. Jadi ada beberapa tuh, satu, malu bertanya memang sesat di jalan. Tapi kalau belum apa-apa nanya malu-maluin. Itu nomor satu. Oke, Ustaz. Yang kedua, sok tahulah karena sebenarnya Anda banyak tahu. Oke. Karena banyak yang Allah ilhamkan pada diri kita. Kita aja yang merasa bodoh terus gitu ya, kita sia-siakan ilmu Allah itu. Yang ketiga, sedikit gengsilah bertanya pada manusia biar nggak kelihatan bego-bego amat. Iya, Tapi iya. bertanyalah pada Allah sebagai hamba yang paling bego di alam semesta. Allahu Akbar. Nah, baru tadi yang keempat itu, bertanyalah kepada ahlinya hanya kalau udah terbukti nggak tahu. Tahu ya. Jangan dikit-dikit nanya. Belum dikit-dikit. apa-apa dan nanya. Iya, betul. Makanya saya punya pelatihan tentang melatih berpikir. Syaratnya satu, nggak boleh tanya. Nggak boleh, saya larang. Anda mau ikut pelatihan saya, kalau nanya saya usir. Gitu. Iya, betul. Belajar berpikir tapi masih nanya, selang gitu ya. Mendingan saya usir aja Anda keluar. Kalau nggak tahu, coba pikirkan. Coba pikirkan. Kalau ingin anak kita rajin berpikir, jangan semua pertanyaan anak kita jawab. Ini baru nih. Jangan semua dijawab. Jangan semua dijawab, biarin aja dia mikir sendiri. Ini benar. Kalau setiap pertanyaan kita jawab, itu yang bikin dia malas berpikir. Kadang-kadang pun pertanyaannya sepele. Pertanyaan sepele, kenapa nggak kita balikin? Menurut kamu apa jawabannya? Iya. Betul. Oke, Ustaz. Nah gitu. Tapi ini kita kan jadi ingat Minang Tempo dulu, orangnya yang memiliki karakter diskusi yang kuat, santun, cerdas. Ya, Ustaz ya. Ini jadi dengan ada tokoh lama muncul seperti ini mengingatkan kita Minang Tempo dulu. Walaupun tadi kan karakter soalnya itu adalah gontor. Nah, kita jadi cemburu nih sebagai anak Minang misalnya kan, bukankah dulu memang para tokoh-tokoh itu belajar ke Sumatera Barat? Benar kan, Ustaz? Dan kita sebut Gontor sekarang. Itu pendiri Gontor itu diantaranya Buya Zarkasi. Itu kan belajarnya sama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, itu dia, Ustaz. Belajarnya kepada Buya Haji Abdul Karim Amarullah, ayahanda Buya Hamka. Ya? Jadi mereka itu didikan kita sebenarnya gitu ya. Terus sekarang kita yang terkagum-kagum ke sana. Ketika surau di Sumatera Barat tidak ada lagi, ya saya bikinlah konsep surau di Tangerang. Iya. Sekarang ada yang namanya surau homeschooling di Bogor. Surau homeschooling, Homeschooling di Bogor. Konsepnya mirip surau kita. Konsepnya mirip surau kita. Jadi ya ketika kita merasa kita tidak menghidupkan kembali harta kita, ya dirampaslah sama orang lain. Jalanlah dialih orang lalu. Cupa dipape orang Bangale. Nah gitu. Kita punya harta luar biasa, tapi kemudian kita abaikan. Ini para pengambil kebijakan nih, mesti ini nih Ustadz.
Jangan besok sampai terkeok-keok. Itu kan milik kami nanti. Iya, akhirnya kan kita hobi mengklaim. Klaim itu randang kami. Anda kami segala macam. Itu surau kami. Ternyata dipatenkan sama orang lain. Sama orang gitu. lain. Jadi besok ini nilai-nilai surau ini kalau enggak ini juga dipatenkan Iya, sama orang betul. lain. Yang tadi Ustaz kan orang berpikir terus, apalah di Minang nih kenapa karakternya kuat tempo dulu begitu kan? Dan memang seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana kita dulu menjadi pemenang karena X, maka kalau kita ingin kembali menjadi pemenang ya gunakanlah X itu kembali gitu. Faktor X itu gunakan Faktor lagi. X itu gunakan lagi. Ambil faktor X itu lagi. Ketika kita itu menjadi orang hebat gara-gara alam takambang menjadi guru, kalau ingin menjadi hebat kembali ya sudah pakai alam takambang jadi guru. Itu alam kayak nih. Nah, jangan kemudian menjadi sekolah menjadi guru gitu kan. Iya betul. Padahal di alam ini sudah ada. Sudah Cocok ada. kalau apa yang ada di sekolah ini ya Ustaz ya. Aduh. Konsep di Minang dulu berguru sebenarnya, bukan bersekolah. Berguru ya. Iya. Baburu ke Padang Data dapat larus sebelang kaki. Belang kaki. Baguru ke Palang aja, bak bungo kambang tak jadi, bukan sekolah. Betul. Iya. Perbedaan antara baguru dengan bersekolah adalah kalau guru itu satu. Guru satu. Kalau bersekolah kan dikeroyok oleh berbagai macam. Iya. Jadi guru itu adalah mentor kalau bahasa sekarang. Mendampingi ya Ustaz ya. Mendampingi benar-benar. Coach. Nah, kalau sekarang dikeroyok oleh berbagai macam pengajar. Sehingga tidak ada yang tanggung jawab satupun. Ya akhirnya nggak terkonstruksi yang ilmu yang diberikan itu. Waktu bulan Ramadan kemarin saya itikaf di Tasikmalaya. Ulama-ulamanya mengeluh, ini kota santri. Oke. Tapi ada kami meluluskan ribuan santri, puluhan santri, tapi yang jadi ulama nggak ada katanya. Dia tanya ke saya, kenapa nggak ada ulama yang lain? Sementara yang ulama-ulama tua sudah dipanggil Allah satu demi satu. Tadi saya katakan karena pendidikan di pesantren sekarang pun bersekolah bukan berguru. Kiainya nggak ada, yang ada ustadz-ustadz dan ustazah. Gimana? Murabinya nggak ada, tapi muwajihnya ada banyak saya bilang. Akhirnya sakofahnya banyak, tapi fikrohnya nggak ada. Iya. Saya dulu punya murabi Iya. yang akan menyatukan data menjadi sebuah fikroh, yang menjadikan sakofah menjadi fikroh. Sakofah itu diajarkan oleh muwajih, tapi fikroh itu dibangun oleh murabi. Di pondok pesantren juga harusnya sama, saya bilang. Kiainya mana? Mastermind-nya gimana? Yang ada ustadz-ustadz. Ya dia cuman paling-paling dapat surat tanda tamat belajar, meluluskan sekian banyak santri, tapi santri itu tak satu pun menjadi ulama. Saya bilang, saya jawab begitu waktu itikaf di Tasikmalaya. Nah di situ perbedaan konsep berguru dengan konsep bersekolah sebenarnya. Minangkabau dulu konsepnya baguru kabuya iko, baguru kabuya ini gitu ya. Tradisi berguru sekarang tinggal adanya di Eropa. Eropa masih menjalani konsep baguru sampai sekarang. Ya. Ada yang namanya Mrs. Elizabeth Class. Kelasnya Profesor Elizabeth, dan itu bisa 6 bulan cuman belajar dari Profesor Elizabeth saja. Profesor Robert Class, kelasnya Profesor Robert, dia cuma belajar sama Profesor Robert, nggak ada yang lain, nggak ada guru ini. Karena kalau tidak terpecah-pecah nantinya. Saya di banyak tempat kan saya sering bilang, akhirnya semua pengetahuan itu terpecah belah karena tidak ada gurunya. Di Indonesia tidak ada Universitas Indonesia, yang ada kumpulan Fakultas Indonesia, karena nggak ada universe-nya, nggak ada semestanya. Itu tempatnya di Depok. Tidak ada Universitas Pajajaran, yang ada adalah kumpulan Fakultas Pajajaran, itu ada di Bandung. Kumpulan.
kumpulan fakultas. Karena tidak Karena tidak ada terangkai antara jurusan satu dengan berikutnya. Nggak ada. Mestinya satu kesatuan. Iya, namanya juga universitas, harusnya jadi universe. Iya, betul. Nggak ada. Nggak ada Universitas Erlangga, yang ada adalah kumpulan Fakultas Erlangga. Itu ada di Surabaya. Kumpulan Fakultas Brawijaya itu adanya di Malang, saya bilang. Nggak ada universe, karena gurunya nggak ada. Nah gitu. Ya. Ini kalau konsep berguru berpindah menjadi konsep bersekolah. Sekolah ya, betul Ustaz ya. Nah orang Minang kan dulu berguru dia. Baguru kainya iko, baguru kainya iko, kan gitu konsepnya. Saya lihatnya begini Ustaz, ada keikhlasan seorang anak yang mencoba menyerahkan secara full kepada gurunya. Maka kayak dulu ada rotan yang diberikan, ada beras. Ada beras, ada rotan. Ini untuk makan anakku selama baguru, aku rotan untuk malacuinya. Artinya sebuah keikhlasan diserahkan secara total. Nah, tanpa kepercayaan tidak akan ada pembelajaran. Sama dengan kalau kita naik sepeda motor membonceng. Kalau kita tidak percaya kepada supirnya, supirnya pun goyah membawa motornya. Gua ada kayak gini ya. Nah, kita tegang ininya juga tegang si supir. Iya. Kalau kita nggak percaya. Betul. Sampai pernah saya di satu tempat mengatakan, kalau perlu ijab kabul tiap hari sama guru, saya bilang biar nggak diatur-atur itu guru oleh orang tua. Betul. Pagi antarkan anak ijab kabul, aku serahkan anakku, terserah mau diapakan. Selama 8 jam di sini. Nah nanti sore-sore ijab kabul lagi, aku terima kembali anakku. Iya. Mesti begitu saya bilang. Karena kalau nggak nanti nggak percaya. Gurunya takut ngajar. Sekarang kan akhirnya takut nanti dibentak lagi, nanti orang tua nyerang. Nah itu, saya pernah ya ada orang tua memasukkan anaknya di kelas 1 sebuah sekolah di Bekasi. Anakku nggak boleh jatuh katanya. Saya tanya sama orang tua, apakah dia punya gangguan motorik? Enggak. Apakah dia punya penyakit khusus? Enggak. Terus kenapa dia nggak boleh jatuh? Ya pokoknya nggak boleh aja. Saya bilang kalau saya pulangkan itu anak. Ngapain anak disekolahkan kepada orang yang nggak percaya pada gurunya sendiri. Nah itu dia. Jadi banyak masalah sekarang itu ya. Guru sendiri kesalahannya adalah menganggap orang tua sebagai orang yang menggaji mereka. Akhirnya tunduk-tunduk, hormat-hormat dia mereka kepada orang tua. Bedanya dahulu orang tua menghormati guru, sekarang guru menghormati orang tua. Kalau dulu iya Ustaz ya. Orang tua punya menantu guru masih dipanggil Pak Guru. Pak Guru walaupun menantunya. Padahal tuh menantunya tuh. Begitu hormatnya dulu orang Pak Guru. Iya. Gitu. Jadi banyak yang berubah sekarang dan itu kalau nggak dibenahi kembali itu merusak. Bagaimanapun sekarang di Amerika maupun di Eropa tradisi Islam itu dia masih pakai. Yang namanya takut sama guru jangan ditanya. Dia dapat surat panggilan dari polisi dia nggak takut. Dapat surat tilang segala macam. Tapi kalau sudah guru yang dipanggil ada surat dari guru dia udah mulai panik tuh. Kamu ngapain bikin ulah apa kamu di sekolah? Kok sampai kami dipanggil mulai panik tuh. Karena dipanggil guru itu menakutkan bagi mereka sampai sekarang gitu. Sampai begitu ya Ustaz? Sampai begitu. Ya. Apakah ini juga ya Ustaz ya, kalau murid-murid juga apakah berkah guru juga sudah mulai dicabut nih? Kita di Minang nih contohnya gitu gimana nih Ustaz? Kalau guru menjadi guru dengan alasan hanya mencari duit, berkahnya dicabut. Kalau guru menjadi guru karena untuk mencari uang, berkahnya dicabut. Berkahnya dicabut. Akibatnya memang siapa yang memberikan uang? Yang memberikan uang kan orang tua. Akhirnya dia melihat orang tua sebagai bos. Karena niatnya sudah saya jadi guru untuk nyari duit. Ini harus dibereskan awal ya Ustaz ya. Bereskan. Saya mengatakan harusnya nggak boleh begitu. Guru itu bukan digaji orang tua. Guru itu mensubsidi orang tua. Karena tanggung jawab pertama mendidik kan sudah orang tua. Dibantu sebenarnya guru dibantu. Ya. Guru seharusnya gajinya 100 juta per guru per orang per bulan. Kalau dia itu cuma dibayar 5 juta berarti dia mensubsidi orang tua per bulan 95 juta.
Oh iya iya. Jadi nggak boleh dong kemudian dia malah tunduk-tunduk sama orang tua tuh nggak boleh. Betul. Dia yang mensubsidi orang tua, bukan dia yang digaji oleh orang tua. Masya Allah. 95 juta dia subsidi orang tua tiap bulan. Mesti orang tua ngunduk ya, makasih Orang ya tua ya, yang Pak Guru. Ini yang sudah mensubsidi anakku sebenarnya kan begitu ya. Tapi nah itu jadi berkah itu hilang kalau dia memposisikan posisi guru sebagai alat pencari uang. Ya sudah, kalau itu mentalitas yang terbangun, maka dia akan nyembah-nyembah itu sama orang tua. Betul. Karena menganggap orang tua itu bos yang menggaji dia. Betul. Pernah satu ketika di sebuah sekolah di Surabaya, saat itu hujan lebat, ya, dan angin, air masuk ke dalam kelas. Lalu guru meminta siswa mengepel dan menyapu supaya kering lagi itu sekolah. Besoknya ada orang tua yang datang komplain ke sekolah. Aku bayar mahal bukan agar anakku menjadi jongos, katanya. Orang tua kurang ajar seperti itu tuh. Tapi kita juga nggak bisa berteriak apa-apa. Kebetulan sekolah itu sekolah mahal. Kalau kita ketik di Google, sekolah termahal di Jawa Timur, itu keluar nomor 1 sekolah itu. Kebetulan saya konsultan di sana. Iya. Oh. Oke. Saya bilang, itu orang tua kayak ngomong kayak gitu, kenapa anaknya nggak dipulangkan saja? Saya bilang, kok tega mengatakan aku bayar mahal bukan agar anakku menjadi jongos. Zaman kita dulu ada yang namanya piket. Iya. Kita bawa sapu, dakwah, kainpel, bawa ember dari rumah. Iya. Ya. Dan itu takut-takut sama orang tua. Kalau saya bilang, kalau saya pulangkan anaknya, saya omel-omeli orang tuanya, saya bilang begitu. Saya juga, kita sama-sama profesi. Betul. Saya konsultan. Saya datang ke sekolah, diminta menjadi konsultan oleh kepala sekolah, dibayar oleh kepala sekolah untuk memarahi kepala sekolah. Saya bilang, Iya. saya kan digaji untuk ngomel-ngomelin kepala sekolah. Iya. Namanya juga konsultan. Tugasnya ya marah-marah, saya bilang. Bukan kemudian malah tunduk-tunduk kepada kepala sekolah, mentang-mentang kepala sekolah yang membayar saya. Ingat, kepala sekolah itu bukan konsumen saya, dia klien saya itu. Betul. Dia yang butuh kita ya. Dia yang butuh kita. Kenapa Bapak begini, kenapa Bapak begitu? Guru itu setara dengan psikolog, setara dengan dokter, setara dengan akuntan, setara dengan pengacara. Dia adalah profesi ke-8 di Indonesia. Tapi mentalitasnya masih mentalitas orang gajian begitu. Nah, saya nggak ingin, saya bilang, kok ada orang tuh kurang ajar seperti itu. Aku bayar mahal di sini bukan agar anakku menjadi jongos, katanya. Padahal kan yang diinginkan guru sederhana aja. Hujan, air masuk ke dalam kelas, banjirlah kelas itu, gitu. Sehingga dia minta siswa untuk mengepel, itu aja sederhana. Dan itu juga pengaruh kepada mental dia sebenarnya kan, Ustaz? Iya, betul. Wah, ini ternyata memang ngeri-ngeri sedap kalau begitu. Runyem sudah sih Ustadz kalau kita lihat pendidikan kita hari ini, dan apalagi kita menuju generasi emas nih. Nah, jadi tanggal 18 Desember kemarin saya diundang oleh Kemendikbud dalam rangka launching tentang 7 kebiasaan baik. 7 kebiasaan baik. Nah, yang baru sekarang kan ada 7 kebiasaan baik dan gugus tugas penguatan karakter namanya. Dan mereka pun jujur mengatakan tanpa partisipasi masyarakat memperbaiki kondisi pendidikan nasional itu pemerintah udah nggak sanggup. Kesanggup ya. Kami mengundang semesta, katanya. Kebetulan yang hadir itu wakil menteri ya. Wakil menteri, kebetulan wakil menterinya juga dari Persis. Jadi menterinya dari Muhammadiyah. Wakil menterinya dari Persis ya. Dr. Atif Latiful Hayat. Itu mereka juga sadar kok kondisi ini udah hancur. Betul. Sehingga mereka minta bantuan semesta. Dan ketika itu saya tanya, bantuan semesta ini dalam bentuk apa? Sekedar melaksanakan maunya Dikbud atau membuat konsep sendiri? Karena kalau sekedar melaksanakan maunya Dikbud itu udah kacau, saya bilang. Musuh dari Dikbud itu birokrasi mereka sendiri. Betul. Saya pernah tanya dengan Pak Bambang Sudibyo,
Menteri Pendidikan zamannya Pak Habibie, saking putus asanya beliau mengatakan, seandainya di era kepemimpinan saya pendidikan Indonesia tidak lebih buruk, berarti saya sukses, katanya. Segitu kata beliau. Begitu kata beliau. Sehingga saya katakan ini udah hancur. Cobalah percayakan masyarakat untuk mengembangkan konsep-konsep pendidikan yang baru. Ya, saya bilang sama beliau gitu. Ya. Bagaimana menerapkan 7 kebiasaan baik itu? Satgas penguatan karakter itu apa? Apakah pembangunan kebiasaan baik lewat cara pembiasaan? Salah, saya bilang. Pembangunan kebiasaan baik itu lewat kesadaran, lewat iman. Dan alhamdulillah ketika itu 3 pembicara, jadi saya salah seorang pembicara ya. Ada kemudian Profesor Aisunarti, pakar keluarga, ada seorang lagi dokter dari, sebenarnya bukan dari pendidikan ya, orang Persis. Sebenarnya sepakat. Mulainya dari iman. Dari iman ya. Betul lah 7 kebiasaan baik itu adalah akhlak, tapi nggak ada akhlak tanpa syariat dan tak ada syariat tanpa akidah. Akidah itu. Mulai dari situ. Jadi saya itu kalau udah ngomong pendidikan memang membayangkan sesuatu yang buruk. Jadi bicara generasi emas, enggak lah, saya bicara generasi cemas. Iya. Generasi cemas. Iya. Itu. Apanya yang emas? Tahun 2035 diperkirakan balik sudah terjadi di umur 7 tahun. Makin turun. Makin cepat. Sementara akil semakin terlambat di umur 30. Rupanya penelitian malah mengatakan gak usah nunggu 2035 katanya. Sekarang saja sudah mundur ke 30 atau 34. Nah gitu. Jadi makanya nanti kalau remaja itu agak naik tingkatnya dikit ya. Kita masih pemuda baru kayaknya nih. Kita punya konsep pemuda, bukan remaja. Bukan remaja ya. Itu. Itu faktornya memang faktor itu tadi, faktor apa nih yang menyebabkan, atau faktor kecanggihan dunia digital yang di era kebebasan begitu? Jadi ya faktor dunia digital juga ada ya. Makanannya juga kayak Ustaz ya? Oh apalagi makanan. Nah jadi tentang makanan ada sedikit cerita ya. Seorang pimpinan pondok di Pati, Jawa Tengah. Itu anaknya mengalami kelainan genetik di umur 5 tahun dan diperkirakan 7 tahun sudah menstruasi. Tapi kebetulan dia pernah ikut materi saya tentang pendidikan akil balik, terutama bagaimana mengendalikan balik yang terlalu cepat. Di antaranya makanan nutrisi. Benar dia kontrol makanan dan segala macam untuk anaknya, dan alhamdulillah anaknya tetap baliknya di umur 12. Padahal si dokter sudah memperkirakan dia 7 tahun, ya, sudah balik. Jadi sebenarnya itu bisa kita kelola ya, tentang akil dan balik ini. Balik itu terlalu cepat, di antaranya faktor makanan. Over nutrisi, over vitamin, over karbohidrat, over gizi. Terus kemudian juga makanan tak sehat. Iya. Sayur dan buah yang kita konsumsi sekarang kita impor dari Tiongkok. Dan sayur dan buah itu diproduksi dengan menggunakan teknologi transgenetika yang menggunakan DNA babi. Itu yang diasup oleh kita buat anak-anak kita. Gimana nggak cepat balik coba? Itu menyebabkan Singapura pun nggak mau beli buah dari Cina, walaupun dia sama-sama orang Cina kok. Nggak mau beli sayur dari Cina karena dia tahu ini produk adalah produk rekayasa genetika. Itu juga bikin balik cepat. Pornografi, ya, itu juga balik makin cepat dibuatnya. Jadi ada masalah-masalah seperti itu. Nah jadi ya kembali ke tadi sebenarnya. Fokuskan pendidikan anak itu untuk menjadi orang dewasa, untuk menjadi manusia akil balik. Itu dia Ustaz ya. Itu karakter dulu. Artinya kita harus berbicara tentang pendidikan anak, membangun kedewasaan dirinya. Mendaun kedewasaan. Kedewasaan dirinya, walaupun kayak tadi ya Ustaz ya. Kadang-kadang jadi ingat juga kayak gini ya Ustaz. Kita di Minang tempo dulu kan banyak cerita.
orang tuh cerita kayak gini. Jadi kadang waktu kecil kita sudah dengar cerita merantau, sudah mendengar cerita si orang kampung kita yang sukses merantau. Banyak cerita-cerita sehingga memang secara nggak sadar juga dibawa apa ya Ustaz ya, apalagi juga ditambah dengan beban-beban tanggung jawab di surau tadi kayak Ustaz ya. Surau itu dulu melting pot, tempat pertemuan antara anak yang sedang didewasakan dengan orang rantau yang pulang ke kampung. Karena mereka pulang ke kampung kalau alun babi nilai tidak punya rumah. Pasti balik ke surau dulu tidurnya di surau. Nah, dapat cerita dia. Dapat cerita dari orang rantau yang sudah mulai sukses. Biasanya dirayu oleh orang surau. Oh, udah. Panik dah, kadiurui dah. Biarlah kami urui, tapi cerita lah seketek tentang rantau. Nah gitu ya. Akhirnya bercerita rantau tuh begini, rantau begini. Bisa mau diajak ke rantau dah. Jadi bermula dari itu melting pot. Melting pot ya, tapi kan mempengaruhi tingkat kedewasaan sebenarnya. Oh iya, karena mereka itu bergaul dengan orang yang lebih dewasa daripadanya. Dan tanggung jawab bisa dia. Ada ungkapan dari Robert Epstein, seorang psikolog dari Amerika ya. Di dalam majalah psikologi yang paling terkenal di dunia itu namanya Psychology Today. Psychology Today ya. Namanya Robert Epstein. Dia mengatakan dia kan termasuk orang yang seperti saya. Remaja itu sebenarnya nggak boleh ada. Remaja itu trashing tin, orang belasan tahun yang jadi sampah. Infantilization katanya, pembocahan. Extended childhood, anak kecil kok diperpanjang katanya. Yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu adalah mempergaulkan anak-anak ini dengan orang yang lebih dewasa daripadanya. Seperti yang terjadi di surau kita. Jadi Minangkabau ini kearifannya tuh luar biasa, tapi hilang kearifannya itu, dibuang sekarang. Dia tiru-tiru ajaran-ajaran barat, ajaran ini, ajaran itu. Sementara barat itu melaksanakan apa yang dilakukan oleh orang Minang sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah tadi ya pertemuan yang Robert Epstein bilang juga mereka dipergaulkan dengan orang dewasa secepat yang memungkinkan dan tidak ada tanda-tanda galau. Sekarang kan istilahnya anak muda nih galau, ABG, anak baru gede dibilang anak, gede dibilang gede anak, kan bingung gitu. Iya. Dan mendidik remaja itu sama susahnya dengan mencarikan WC untuk banci. Untuk bencong dikasihkan WC cewek, ceweknya kabur semua. Dikasih WC cowok dia bilang gua kan cewek. Karena sesudah saya bikin konsep remagogi. Karena pendidikan itu cuma ada dua, pedagogi buat anak-anak, andragogi buat orang dewasa. Karena dulu remaja nggak ada, tiba-tiba muncul remaja. Saya terpaksa bikin yang baru namanya remagogi, agar remaja ini bisa segera pindah jadi orang dewasa. Nah itu buku saya yang kelima, judulnya Remagogi itu ya. Masya Allah. Segera dewasakan remaja. Dan saya sudah mengatakan remagogi ini metode darurat. Kalau sudah tidak ada lagi remaja, tolong buang metode saya ini, masukkan ke tempat sampah. Seharusnya memang nggak boleh ada remagogi. Yang benar adalah yang selama ini terjadi. Metode pendidikan anak cuma dua, buat anak-anak pedagogi, buat orang dewasa andragogi. Tapi sekarang muncul orang anak-anak sudah tidak, tapi dewasa pun masih belum gitu ya. Nah, itu. Iya. Itu yang dilakukan. Wah, ini benar-benar kayaknya daging semua. Rasanya baru 2 menit aja kita ngomong nih, Ustaz. Aduh. Masya Allah, Ustaz, semakin ternyata. Lalu ini, Ustaz, berarti di tengah yang semacam ini kekhawatiran yang mendasar, yang membesar, yang membuat galau kita ini, kemudian apa yang mesti dilakukan para penanggung jawab pendidikan? Sebenarnya penanggung jawab pendidikan itu orang tua, ya, bukan pemerintah. Bukan pemerintah saja. Ya. Yang harus mereka lakukan adalah membangun konstruksi dan paradigma yang benar tentang pendidikan. Bahwa misalnya tadi ya, saya sudah mengatakan 0 sampai 15 tahun itu character building.
Oke. membangun karakter. 15 sampai 40 tahun itu capacity building, membangun kapasitas. 40 tahun ke atas summit reaching, berburu puncak kesuksesan. Karena dalam Islam periode terbaik adalah sepertiga yang terakhir dari umur manusia. Itu dulu pegang. Kemudian yang kedua adalah karena 0 sampai 15 itu character building, fokuslah pada pendidikan karakter. Siapa pendidik utamanya? Orang tua. Guru mencoba membantu, guru mencoba menolong, tapi pendidik utama tetap orang tua. Kalau orang tua tidak mampu, jangan kemudian dikit-dikit keserahkan ke orang lain, mampukan dirinya. Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah pendidik, jadilah rabbani, karena kamu mengajarkan Al-Quran dan kamu mempelajarinya. Karena kamu harus mempelajarinya, maka kamu mesti belajar. Jangan serahkan ke ahlinya, serahkan ke ahlinya. Ahlinya itu orang tua sebenarnya, gitu ya. Saya dulu pernah Pak Ivan ini ya. Dia dulu punya bimbingan khusus komputer namanya Muskia. Saya dulu mengajarkan dulu WordStar ya. Sesudah WordStar, aduh apalagi ya, Lotus. Dia tanya ke saya, bisa nggak ada ngajarin Lotus? Nggak bisa. Tapi saya butuh uang. Saya bilang bisa. Gara-gara harus mengajar, saya harus belajar. Oke. Kira-kira gambarnya seperti itu. Betul. Jadi ilmu saya itu dibandingkan murid itu cuma lebih dulu 7 jam waktu itu. Kalau dia tanya bab berikutnya, saya bilang pekan depan kita bahas. Karena saya juga waktu itu belum tahu jawabannya tuh. Iya, benar. Jadi memang orang tua memang harus punya sikap seperti itu. Gara-gara dia harus mendidik anaknya, maka dia harus belajar. Iya. Jangan kemudian semuanya serba diserahkan ke orang lain, sementara yang terbaik pendidik adalah dia sendiri. Dari situ dulu mulainya. Ya, dan fokuskan pada karakter. Sampai 15 tahun. Kedewasaan dalam Islam itu sebenarnya sampai 12. Cuman Allah masih kasih peluang 3 tahun tambahan. 3 tahun bonus ya, Ustaz? Bonus. Makanya imam mazhab yang 4 menetapkan paling terlambat 15. Sudah akil balik dia. Sementara sekarang jangankan 15, 30 tahun pun belum sekarang. Ya. Aduh. Jadi fokuskan dulu lah ke sana. Orang tua membangun kapasitasnya untuk mendidik karakter anak-anaknya. Ya. Jangan dikit-dikit kasih ke orang lain. Kalau dikasih ke orang lain bisa anaknya jadi anak yang baik, tapi kan pahalanya juga buat orang lain. Betul ya. Anaknya diajarkan Al-Quran oleh guru. Setiap kali dia baca Quran, siapa yang dapat pahala? Dia sama gurunya. Orang tua nggak kebagian. Anaknya diajarkan sholat oleh gurunya. Setiap kali dia sholat, dia dapat pahala. Lalu gurunya yang dapat pahala. Doa anak soleh kan juga sama. Syaratnya adalah kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Rabbaya jangan diterjemahkan semata-mata menyayangi. Rabbaya itu tarbiyah, mengajarkan. Dan 2, bapak ibu, makanya disebut rabbayani. Keduanya telah mendidik aku. Shaghira di waktu kecil. Apa itu kecil? Belum akil balik, itu namanya kecil. Dan saya mengatakan, kalau anak belum akil balik, jangan diserahkan segera pada orang lain. Termasuk jangan diserahkan dulu ke pesantren. Oh gitu, Ustaz? Dia nanti jadi korban di pesantren sekarang. Banyak kasus-kasus di pesantren sekarang. Kasus LGBT, kasus pelecehan dari ustadz, dari musrif. Ntar Ustaz punya datanya. Psikolog ya pasti ya. Maaf izin. Datanya sekarang kan banyak tentang itu ya, rame sekarang itu. Misalnya. Ya gimana, dia belum akil. Betul. Balik dia sudah nafsu, sudah menggelegak. Lalu kemudian dia masuk pesantren. Kedewasaan belum. Dalam satu jenis kelamin yang sama. Akibatnya ya sesama jenis dia melakukan itu. Dulu kalau ada pelecehan-pelecehan itu dilakukan oleh ustadz terhadap santri, itu memang ustadznya yang nakal. Kalau sekarang santri pun sudah sangat menggoda.
Oh gitu. Saya bukan ingin membela ustadz ya. Iya, iya. Tapi faktanya santri-santri pun sekarang sudah sangat menggoda ustadz. Karena tadi Iya, iya. dia belum akil, tapi dia sudah dipondokkan. Pondoknya pun bukan pondok yang mendewasakan, tapi cenderung memanjakan. Maklum uang masuknya aja udah 250 juta. Sekarang banyak pondok-pondok yang uang masuk saja udah 250 juta. Jangan-jangan spraynya pun udah yang gantiin tuh. Orang tua lah. Boleh nggak si anak itu dilepas ke pondok segala macam? Boleh. Kalau dia sudah kabiro. Kabiro itu ukurannya akil balik. Kapan paling lambat? 15 tahun. Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan 15 tahun. Balik belum balik sudah harus dianggap mukallaf secara hukum. Iya. Itu pernyataan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ukurannya 15. Dulu Indonesia masih punya undang-undang. Tahun 51 kita masih punya undang-undang pendidikan dan pengajaran Republik Indonesia nomor 1 tahun 51 yang berbunyi, putra-putri Indonesia yang sudah berusia 15 tahun sudah harus mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Undang-undangnya saja keren. Sekarang mau dibawa kemana kurikulum kita? Nggak tahu. Sehingga dulu tahun 50-an, anak laki-laki umur 15 tahun dia sudah bisa bilang sama ibunya, Bu, kodos ketek pitin untuk pembalik Syria, Bu. Sekarang 25 tahun, Pak, uang kuliah mana, Pak? Gitu dia bilang. Oh, beda jauh kualitasnya. Berharap pada pemerintah sia-sia. Sampai saya pernah bikin tulisan di Facebook, State Free Education, pendidikan bebas negara namanya. Jangan serahkan lagi sama negara, bikin pusing saya bilang. Kembali kita menghidupkan pendidikan berbasis rumah, orang tua segala macam. Fokuskan dulu pada karakter. Ini orang tua sekarang juga enggak konsisten dengan pendidikan karakter. Waktu dia memasukkan anaknya ke sekolah, dia bilang, yang penting bagiku karakter, Bang, penting bagiku karakter, yang penting bagiku karakter. Begitu kelas 4 SD, karakternya nggak terbentuk, santai aja dia. Tapi baca tulis hitung masih berantakan, dia marah-marah. Padahal dia bilang, aku nggak peduli akademik, yang penting karakter. Tapi kalau akademiknya berantakan, dia ngomel. Karakter nggak terbentuk, biasa saja. Padahal ngakunya, yang penting Pak, anakku dididik karakter. Gitu. Jadi inkonsisten kondisinya sekarang. Ini penting ya Ustaz ya. Artinya komit dari awal sampai akhir harus komitmen. Komit. Kalau jangan memang, galau di tengah. Iya. Galau di tengah yang tadi Ustaz ya. Begitu anaknya nggak bisa, masih berantakan matematikanya, panik dia. Iya. Tapi anaknya belum bertanggung jawab, dia nggak panik. Iya benar-benar Ustaz. Masya Allah. Ustaz, ini kayaknya dengan kayak Ustadz Adriano kan sumurnya mata airnya ilmu nih. Ini satu hari satu malam kayaknya nggak bakal habis nih. Ustadz, para pendengar, ini mungkin ini Ustadz kita di penghujung. Kita mau berlama-lama tapi ini luar biasa ininya Ustadz. Sahabat, ini beliau memang apa ya, makin masuk satu pintu dalam lagi. Masuk pintu ini dalam lagi. Karena memang beliau adalah pakarnya marketing ini, psikolog yang luar biasa. Maka Ustadz mungkin kayaknya kita pending sampai di sini Ustadz. Mungkin kita kapan Ustadz ada lagi ke sini, kita lanjut lagi ini. Tapi pastikan sahabat dapatkan buku-buku beliau, materi-materi beliau. Ini recommended banget nih. Kalau soal materi-materi beliau termasuk seminar-seminar, ayo ikuti. Kalau bahasa di panggilan di udara nih Bang Aad. Bang Aad. Saya tuh pengennya dipanggil Bang Aad sebenarnya. Bang Aad ya. Kenapa Ustaz? Panggilan saya dari dulu Bang Aad. Bang Aad. Tiba-tiba almarhum Ustadz Hari Santosa memanggil saya Ustadz. Nah sejak itulah orang ikut latah manggil Ustadz. Karena memang beliau memang Ustadz, gurunya Ustadz. Kita doakan Ustadz Adriano sehat dan berkah selalu. Walaupun waktu beliau ini sahabat jarang sekali, susah didapatkan karena memang dari ujung ujung Indonesia ke ujung nih Ustadz ya.
roadshow terus. Makasih Ustadz yang luar biasa. Dan kami sampaikan di podcast ini mimpi kami. Waktu di podcast ini kapan Ustadz Rodiano duduk di sini? Akhirnya alhamdulillah, jazakallah khair ya Ustadz. Tapi sebagai closing statement di pembicaraan kali ini Ustadz, silakan Ustadz. Dalam konteks keminangan ya, kita pada dasarnya memiliki kekayaan tradisi pendidikan kita. Marilah kita kembalikan kekayaan tradisional itu, ya. Bahwa misalnya ada basandi syara basandi kitabullah. Sandi kita adalah kitabullah, dan kitabullah itu adalah keimanan. Kembalikanlah pendidikan itu kepada pendidikan keimanan terlebih dahulu. Soalnya bukan apa-apa, kita ini sedang menyimpan bahaya. Islam di Minangkabau ini sangat membudaya dan kita syukuri. Tapi hati-hati, sejak dia telah membudaya, banyak di antara kita berislam karena budaya, bukan karena iman. Jadi sudah tidak bersendi kitabullah lagi, tapi sebenarnya bersendi adat pendidikan kita ini. Itu satu yang ingin saya ingatkan ya, bahwa kita nggak sadar bahwa banyak di antara kita sekarang berislam karena budaya, bukan berislam karena iman, bukan berislam karena kitabullah. Ya, ini berbahaya. Kita merasa masih Islam juga, tapi ternyata LGBT banyak di sini. Kecolongan Ustaz ya? Kecolongan. Ketika saya menyampaikan ini di Jakarta kepada teman-teman penggiat penggiat peradaban, yang menariknya teman-teman dari Banda Aceh, teman-teman dari Aceh bilang, Ustadz percaya nggak di Aceh lebih besar lagi LGBT-nya daripada sini. Yang satu negeri adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, yang satu Serambi Mekah. Dua-duanya mengeluh tentang perilaku penduduknya. Lagi-lagi karena disebabkan baik di Aceh maupun di Sumatera Barat, Islam telah menjadi budaya, tapi kita lalai gara-gara itu. Sejak saat itu orang berislam karena kebudayaan, bukan karena keyakinan. Sama tahun 80-an awal dulu kita juga berjuang ya. Dengan iman kita memperjuangkan jilbab busana muslimah ketika itu. Sehingga alhamdulillah sekarang busana muslimah telah menjadi budaya. Tapi sejak saat itu orang berbusana muslimah gara-gara budaya, bukan karena iman lagi. Ini kecemasan kita. Closing statement saya yang kedua adalah kembali kepada alam takambang menjadi guru. Ya. Karena ini kekayaan kita. Ya. Orang menyebutnya alam Minangkabau. Karena kekuatan kita adalah kekuatan pembelajaran di alam sebenarnya. Tapi kekuatan pembelajaran di alam itu juga baru akan kita dapatkan kalau kita pandai membaca isyarat. Pandai membaca isyarat. Karena alam semesta ini mengajari manusia lewat tanda-tanda, lewat isyarat-isyarat, lewat sesuatu yang tersirat, lewat sesuatu yang bersayap konotatif. Orang Minang dulu bisa belajar dari alam Nantakambang karena bagi mereka alun takile ala takalam. Takile kan dia ialah tahu jantan batino. Tapi kalau kita sudah tidak bisa membaca isyarat, bagaimana kita bisa belajar dari alam Nantakambang? Tadi saya juga mengatakan tadi pagi, tolong hidupkan lagi katonan ampe, terutama kato malereng. Kato malereng itu yang membuat seseorang mampu membaca isyarat-isyarat dari kata, isyarat-isyarat dari alam, isyarat-isyarat dari gunung. Sumatera Barat ini negeri yang rentan terhadap bencana bumi, gunung meletus. Padahal isyaratnya sudah ada. Ya. Dan Iya. Allah nggak pernah menjanjikan sesuatu mendadak. Ada isyarat sebelumnya. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, dia berkata jadilah, maka menjadilah ia. Nggak pernah pakai kun fakana, nggak pernah pakai fi'il madi, nggak pernah pakai sim salabim. Tapi selalu ada proses kun fayakun, selalu menggunakan fi'il mudhari, selalu menggunakan future tense. Karena segalanya ada proses. Pandai-pandailah membaca isyarat bencana.
Nah, saya melihat dua itu. Ya, bersendilah kembali kepada iman, bersendilah kembali kepada kitabullah. Dan yang kedua, kembalilah pandai membaca isyarat. Masya Allah. Nah, itu mungkin saja dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang kita dapatkan, dan ini wajib kita sharekan kepada banyak orang, terutama ini generasi Minang, sahabat semuanya, sehingga materi yang didapat ini benar-benar isi yang mesti kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, terutama di keluarga dan juga di ranah tercinta Minangkabau ini. Kita ulang lagi nih kayaknya Bang Aat. Nah, nih Bang Aat lah akhirnya pada kesempatan kali ini, terima kasih pemirsa sudah setia di Sisi Lain Aspen. Tetaplah di sini di channel ini, Sisi Lain Aspen. Akhirnya saya Zulfahmi Adi, saya Adriano Rusfi mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.